pagi, Pak. Selamat pagi. Integritas merupakan fondasi utama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Integritas adalah faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, serta pelayanan publik yang prima. Berani berubah untuk melawan korupsi akan memiliki nilai, keyakinan, prinsip, serta tekad yang mulia untuk menjadi jiwa yang berintegritas. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dengan semboyan laki, luar biasa, aktif, kreatif, dan inovatif, dan janji layanan honai, humanis, objektif, nyaman, akurat, dan inklusif, mendukung penuh terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk Indonesia yang lebih maju. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dengan visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia, serta misi mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal, mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, serta mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memiliki 46 pejabat atau pegawai yang dipimpin oleh Kepala Kanwil dengan bagian atau bidang sebagai berikut. Bagian Umum, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memiliki wilayah kerja di Provinsi Papua dengan 1 provinsi, 28 kabupaten, dan 1 kota dengan 647 satuan kerja, serta membawahi 7 kantor pelayanan perbendaharaan negara, yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Biak, KPPN Serwi, KPPN Nabire, KPPN Timika, dan KPPN Wamena. Telah ditetapkan Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Pembangunan zona integritas mencakup 2 komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola atau governance internal unit kerja yang terdiri dari 1. Manajemen perubahan. Adanya manajemen perubahan ini dapat mengarahkan pada perubahan pola pikir, perubahan budaya, ASN berakhlak, turunnya kegagalan karena resisten. Selain itu, tujuan manajemen perubahan yaitu mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi, mentransformasi mindset dan culture set organisasi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah membentuk tim kerja program wilayah bebas dari korupsi dengan penentuan anggota tim yang dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas untuk mendukung keberlanjutan program wilayah bebas dari korupsi. Selain itu, agen-agen perubahan telah ditetapkan yang akan menjadi role perubahan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebagai bukti nyata dalam penerapan perubahan pola pikir budaya kerja. 2.
Penataan tata laksana. Penataan tata laksana untuk mewujudkan peningkatan kinerja. IT based. Manajemen efisien. Manajemen efektif. Proses bisnis pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah dijalankan secara elektronik yang dapat dilihat dari e-performance, SPAN, Sakti, dan Nadine. Selain itu, sarana informasi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dalam menyebarkan seluruh informasi dapat diakses secara mutakhir dan lengkap, serta memudahkan stakeholder memperoleh informasi yang memadai. 3. Penataan manajemen SDM. Penataan manajemen SDM dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan disiplin SDM aparatur, meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur, serta meningkatkan profesionalisme SDM. Kebutuhan pegawai yang disusun telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Selain itu, pola mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Kontrak kinerja seluruh pejabat dan pegawai beserta SKP telah di digital signature pada aplikasi e-performance atau ditandatangani. Pemantauan kode etik dilakukan dengan metode desk review dan observasi pada pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua untuk meningkatkan kedisiplinan SDM. Selain itu, untuk meningkatkan sinergi pegawai dan menjaga rasa kebersamaan antar pegawai kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, serta sebagai implementasi Learning Organization atau LO DJPB pada unit vertikal DJPB, dilaksanakan kegiatan KOTK, komunikasi terintegrasi Kanwil, setiap pekan pada hari Kamis secara rutin. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Target dari penguatan akuntabilitas kinerja antara lain peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja, keterlibatan pimpinan, peningkatan kapasitas. Pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua selalu terlibat dalam penyusunan RKAKL, penyusunan profil risiko, rencana kerja ZI, dan penetapan kontrak kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Serta laporan kinerja pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah disusun tepat waktu yang memberikan informasi kinerja berupa nilai kinerja organisasi atau NKO. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penguatan pengawasan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dilakukan dengan public campaigns tentang pengendalian gratifikasi baik internal maupun eksternal, terbangunnya lingkungan pengendalian, penegakan integritas dan nilai etika yang sesuai dengan kebutuhan, serta adanya inovasi terkait lingkungan pengendalian yang bersifat kearifan lokal yang diwujudkan melalui Macewais Papua dan Ngopi Papua. Selain itu, diwujudkan pula dengan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan melalui manajemen risiko. Kebijakan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan adanya laporan bulanan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monef tersebut. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah dilakukan antara lain
Kebijakan standar pelayanan dengan adanya maklumat layanan dan janji layanan. Penyampaian informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Sarana layanan terpadu atau terintegrasi dengan inovasi layanan berupa Maceredi serta Obras. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan Span Lapor. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan. Database pelayanan telah terintegrasi yang dapat dilihat berupa Sakti untuk revisi anggaran dan Span untuk rekonsiliasi anggaran dan revisi anggaran. Dengan maklumat layanan dan janji layanan yang terbaik, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah meraih penghargaan atau prestasi atau keunggulan, antara lain peringkat 2 IKPA terbaik kategori Pagu Kecil tahun 2020. Peringkat 3 penilaian kajian fiskal regional atau KFR semester 1 tahun 2020. Peringkat 2 nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal lingkup DJPB tahun 2021. Serta penghargaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPB Provinsi Papua dalam Best Contribution in Treasurer Certification Sertifikasi Bendahara 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua menyampaikan terima kasih atas layanan dan solusi yang terbaik, cepat, mudah, dan transparan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Kami sangat mendukung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua untuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Torang bisa, torang hebat. Kami Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menyampaikan terima kasih untuk solusi dan pelayanan terbaik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Kami juga mengapresiasi terbentuknya forum koordinasi antara BLU dan BLUD seprovinsi Papua melalui forum BLU Torang. Selamat kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua yang telah berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Torang bisa, torang hebat. Kami Politeknik Penerbangan Jayapura menyampaikan terima kasih untuk solusi dan pelayanan terbaik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Kami berharap koordinasi yang terjalin dapat meningkatkan kualitas, peran, dan fungsi-fungsi BLU dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selamat kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua yang telah berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Torang bisa, torang hebat. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Satker 259-100 menyampaikan terima kasih atas layanan dan solusi yang terbaik, cepat, mudah, dan transparan dari Kanwil DJPB Provinsi Papua. Kami sangat mendukung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua untuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Torang bisa, torang hebat. Torang bisa, torang hebat. DJPB handal. Kanwil Papua yakin.